Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, agak lama nih. Oke, karena kemarin saya tuh sibuk bolak-balik rumah sakit dan beberapa kali dirawat ya karena sakit. Jadi saya baru banget bacain email kalian semua. Oke, emailnya banyak banget. Tapi ada satu nih cerita yang menurut saya bagus sih ya ceritanya. Cerita ini dikirim oleh Mbak Lia. Kita sebutin nama panjangnya nggak ya? Lia aja kali ya. Kayak Mbak Lia nih, dia di Semarang. Jadi Mbak Lia ini sebenarnya bukan orang Semarang, dia tuh orang eh Jakarta, kemudian dia kuliah di Semarang. Karena di Semarang itu dia tuh nggak punya keluarga. Tapi di Semarang itu dia punya eh kayak kosan gitu kan, bukannya kosan sebenarnya itu rumah orang tuanya dia dulu. Jadi dulu papahnya itu sempat tinggal di Semarang karena kerjaan gitu. Jadi pas itu papahnya pindah ke Jakarta tuh, papa sama mamanya pindah ke Jakarta, mereka semua ikut. Mereka sebenarnya ada 4 ya, bapak, ibu, sama abangnya dia cowok sama si Mbak Lia ini. Jadi berempat tuh. Nah, rumah yang di Semarang ini udah lama kan kosong. Jadi Mbak Lia itu dia tuh karena dia kuliah di sana, dia tuh mau nempatin lagi nih rumah. Walaupun rumah ini kosong, tapi rumah ini udah ada penjaganya. Jadi ada yang jagain, ada yang bersih-bersihin juga. Nah, rumahnya tuh lumayan besar. Terus Mbak Lia tuh punya ide nih, gimana kalau dia itu bikin sebuah kos-kosan gitu kan. Udah gitu rumahnya itu bener-bener deket banget sama kampus. Jadi ya banyak lah pasti peminatnya pikiran dia. Dan dia juga mau buka kos-kosan tuh yang agak miring nih harganya, kata dia gitu kan. Nah, akhirnya dia pergilah ya ke Semarang, ke sana. Dia datang ke rumahnya. Nah, ternyata di rumah itu ya beneran emang rumahnya tuh besar gitu kan. Dari zaman dia kecil emang rumah itu ada 6 kamar. Jadi yang beberapa kamar emang sempat kosong kan, itu untuk kamar tamu aja pikiran ayahnya dulu. Sudahlah ya, karena kamarnya ada 6 dan rumahnya juga lumayan besar, Mbak Lia ini ingin membuka kos-kosan. Mbak Lia pun akhirnya ngomong nih sama penjaganya. Nah, penjaganya ini namanya Pak Tommy. Nah, Pak Tommy ini udah ngejagain dari zaman Mbak Lia dulu kecil. Jadi emang udah dari kecil tuh Mbak Lia tuh dulu ada tukang kebunnya gitu. Nah, ini Pak Tommy inilah ya yang ngejagain rumahnya Mbak Lia. Nah, Mbak Lia udah kenal akrab lah ya sama Pak Tommy. Nah, Pak Tommy ini punya istri juga, namanya Lastri. Nah, Lastri ini yang bersih-bersihin gitu kan. Udahlah, mereka tuh berdua doang. Menurut cerita bapaknya sih mereka itu nggak punya anak gitu. Jadi ya emang dari awal mereka ya berdua aja gitu kan, jagain rumahnya Mbak Lia ini. Nah, Mbak Lia pun ya udahlah ya bersih-bersih, udah rapi-rapi juga. Emang ada beberapa kamar yang nggak pernah dipakai, jadi ya kamarnya banyak yang mesti diperbaiki lah istilahnya kan. Mbak Lia pun minta sama orang tuanya untuk memperbaiki kamar tersebut. Nah, akhirnya kamarnya diperbaiki, udahlah mulai nih Mbak Lia nih nyebar-nyebar kayak pamflet gitu ya, yang isinya bahwa ada kos-kosan gitu. Nah, kos-kosannya dia juga buka murah gitu waktu itu miring. Nah, cepet lah ya akhirnya penuh kan ya. Kosannya dia itu penuh tuh akhirnya. Banyak yang berminat banget, orang murah meriah kan. Udah penuh. Nah, pas penuh itu kosannya itu kan nyampur ya cewek cowok gitu. Cuman kalau cewek itu biasanya dikasih di kamar yang bawah sama mereka. Jadi ada 3 ya tingkatnya, 3 tingkat nih, rumah ini besar banget sih, ada 3 tingkat kata dia. Di atas tuh ada 3 kamar, di bawah tuh ada 3 kamar. Nah, si Malia ini sendiri tinggal di kamar yang bawah. Nah, dia cewek-cewek semua tuh ya, ada beberapa cewek-cewek yang juga tinggal di kamar bawah akhirnya kan, barengan sama Mbak Lia. Tapi kamarnya beda ya kan, ada 3 tuh kan. Nah, di atas tuh cowok-cowok tuh, khusus cowok-cowok. Ya awal di situ sebenarnya nggak ada apa-apaan, Mbak Lia pun nggak merasa gimana-gimana gitu kan. Emang kosannya juga udah lama kosong kan rumah itu. Nah, mulailah nih seminggu setelah anak-anak itu udah pada tinggal di situ,
Katanya Mbak Lia itu tiba-tiba aja Mbak Lia itu melihat sosok cewek gitu, katanya kayak kunti lah ya, tapi warna merah gitu kawan-kawan bajunya. Begitu juga sama rambutnya. Nah, Mbak Lia ini, siapa dipikirnya Mbak Lia ini sih anak kos gitu kan, karena depan dari rumah itu ada kayak taman gitu, taman besar katanya, yang penuh rumput-rumput, dan juga ada ya kayak permainan anak-anak kayak jot-jotan, terus ayun-ayunan gitu. Jadi Mbak Lia tuh ngeliatnya di situ gitu, lagi main ayunan gitu, dikiranya tuh si anak kos. Mbak Lia cuek aja, dia turun dari mobil, cuek aja, pikiran dia anak kos kan. Tapi ya siapa gitu, tanda tanya juga, tapi dia cuek tuh kan. Masuk, pas dia mau masuk ke kamar, dia lewatin itu ruang makan, ternyata dua anak kos ceweknya dia itu, si A sama si B, lagi makan di situ. Nah dia, lah ini siapa gitu kan yang main ayunan. Udah dia ngomong kan, kalian tadi lihat nggak situ ada yang main ayunan? Enggak, katanya gitu. Si A sama si B kompak tuh jawab, enggak mbak gitu. Wah, Mbak Lia tambah aneh gitu kan. Udahlah ya, Mbak Lia ini nanya sama si penjaganya, Mas ini katanya Pak Tommy emang di sini katanya ada aneh-aneh nggak gitu selama saya nggak tinggal di sini, karena kan dia udah lama ya nggak tinggal di situ. Pak Tommy bilang nggak ada mbak gitu. Emang kenapa mbak? Saya ngeliat gitu kan, ada cewek rambutnya panjang terus merah gitu warnanya sampai ke baju-bajunya semua. Pak Tommy sendiri bilang, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah, akhirnya Mbak Lia pun akhirnya udahlah, orang nggak ada yang aneh pikiran dia kan. Udah, dia lanjut lagi. Nah, di malam kedua again kawan-kawan tuh ngelihat lagi tuh Mbak Lia tuh, perempuan itu lagi main ayunan. Mbak Lia yang turun dari mobil abis ngampus penasaran nih, disamperin lah ya, disamperin. Dia tambah deket, tambah deket, tambah deket. Pas dilihat dari deket, ternyata bener rambutnya tuh merah, tapi merahnya tuh karena kayak ada darah gitu, ngerti nggak? Jadi kayak dia mandi darah, gimana sih, basah karena darah gitu. Wah, Mbak Lia udah nggak perlu lihat mukanya, udah pasti nih ya kan, nggak beres gitu. Masa ada perempuan dari belakang rambutnya yang berdarah gitu, bajunya pun merah berdarah gitu. Mbak Lia langsung kabur kan, lari langsung ke dalam, ketemu sama Bu Lastri. Kenapa neng gitu? Nggak ada apa-apaan. Serius neng, nggak ada apa-apaan? Nggak ada apa-apa bu. Oh ya udah, kata Bu Lastri. Nah, si Bu Lastri ini juga bilang, neng katanya itu ayunan kok gerak-gerak ya? Mbak Lia, iya tadi bu, saya tadi ngelihat aneh-aneh dari ayunan. Aneh-aneh apaan? Katanya Bu Lastri. Cewek katanya rambutnya panjang terus kayak ada darah-darah berdarah gitu, kayak mandi darah gitu bu, katanya sampai ke baju-baju. Bu Lastri, aduh neng, katanya masa sih gitu kan, serius bu gitu. Bu Lastri pun sekarang tuh semenjak kejadian itu malah nggak mau tinggal, jadi dia tuh pengennya bersih-bersih terus pulang gitu, nggak mau tinggal di rumahnya si Mbak Lia lagi gitu kan. Dengar cerita dari Mbak Lia karena ketakutan juga. Akhirnya Mbak Lia pun, kata Mbak Lia, aduh ya Allah, kok ya ada gitu kayak gitu gangguan terus gitu kan. Adalah nih salah satu anak kosnya Mbak Lia pas malam Jumat tuh, katanya ngelihat juga tuh cewek di taman itu lagi, taman depan itu lagi. Nah, si Mbak Lia yang sama gitu ngeliatnya di situ juga gitu, tempat yang sama. Kayaknya gue perlu manggil Pak Ustadz gitu kan, kata dia, nih ada apa nih, karena kan selama ini rumah itu emang kosong ya, nggak pernah ditempatin juga kan. Karena Mbak Lia tuh ya menuju nih ke Pak Ustadz, dia tuh nanya-nanya gitu kan. Pak Ustadz bilang, ya udah deh nanti besok kita sama-sama aja ke situ gitu kan. Malam tuh akhirnya sekitar jam 12, kata Mbak Lia, Pak Ustadz tuh sama beberapa deh pokoknya anak buahnya gitu menuju ke tamannya, taman depan itu, tempat ayunan itu. Dan tahu nggak sih, ternyata gitu ya, Pak Ustadz bilang sama Mbak Lia untuk katanya itu tanaman yang di depan itu kayaknya ada sesuatu deh gitu di tanahnya, lebih baik kita itu aja deh, kayaknya kita
congkel apa sih. Nah akhirnya kan Pak Ustadz bilang kayaknya di bawah ayunan itu kan ada beberapa pohonan gitu ya, pepohonan ya rimbun gitu kan, apa dibersihin aja gitu ya, digali gitu. Pak Ustadznya agak curiga gitu, katanya ada gundukan tanah di bawah situ. Akhirnya besok pagi-pagi banget tuh mereka tuh semua tuh Pak Ustadz itu sama anak buahnya gitu ya udah ngegali situ kan, dirapiin lah ya. Nah disaksiin juga sama si ini Mbak Lia ini, saksiin gitu sama anak-anak kos juga. Dan ternyata di dalam itu katanya Mbak Lia pas digali itu ada baju, baju gitu, baju yang warnanya tuh merah gitu, kayak dress lah istilahnya ya. Nah Mbak Lia tuh, ih ini baju siapa, kata Pak Ustadz. Mbak Lia, ih bukan baju saya. Anak kos juga yang cewek-cewek, ih bukan baju saya, nggak ada yang ngakuin itu baju gitu kan. Baju siapa ya, udah katanya lebih dalam lagi. Akhirnya udah terus disisirin tuh sama Pak Ustadz sama anak buahnya, digali gitu kan. Nah pas di dalam itu ternyata ada tulang belulang, di dalam itu, di dalam situ taman itu, tulang belulang. Nah akhirnya karena itu udah istilahnya kan ranahnya kayak pembunuhan ya jatuhnya, itu si Mbak Lia ini menghubungi polisi dong gitu kan. Polisi juga datang kan, udah akhirnya ketahuan lah itu ternyata ada orang yang dikubur di situ gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu, apalagi Mbak Lia, karena Mbak Lia ini kan nggak tinggal di sini dan dia tuh baru ada di situ. Nah terus kan istilahnya yang ngejaga rumah itu siapa? Pak Tommy kan. Akhirnya dihubungi lah itu Pak Tommy, karena Pak Tommy sendiri pas Pak Ustadz menggali itu dia malah nggak dateng, Bu Lastri pun nggak dateng gitu kan. Wah tanda tanya nih. Akhirnya mereka nggak datang kan, dicari dong sama polisi. Nah dicari tahu kan rumahnya juga di mana, karena si Mbak Lia sendiri ini nggak tahu rumahnya si Pak Tommy sama Bu Lastri ini. Nah akhirnya mereka ditemukan, dan akhirnya tuh kawan-kawan ya, plot twistnya nih ya, ternyata tuh yang dikubur di situ tuh anaknya mereka sendiri, tau nggak? Ternyata selama ini mereka punya anak gitu, anaknya itu katanya sih hamil gitu, hamil luar nikah, dan mereka tuh malu gitu gimana caranya tuh mereka menyingkirkan anaknya sendiri dan dikubur di taman itu gitu kawan-kawan. Jadi menurut Mbak Lia itu yang dikubur itu ternyata anaknya sendiri, anaknya si Pak Tommy itu gitu. Pak Tommy sendiri itu punya anak, tapi ya mereka tuh nggak ngasih tahu siapa-siapa gitu soal hal itu gitu. Gitu juga sama orang tua dari Mbak Lia sendiri tuh nggak tahu kalau mereka tuh punya anak sebenarnya. Cuman karena anaknya waktu itu hamil di luar nikah dan mereka malu, akhirnya mereka membunuh anaknya sendiri dan dikubur di pekarangan rumah itu. Coba gimana nggak horor tuh rumah ya kan? Oke kan begitu ceritanya. Lumayan, makasih banyak ya Mbak Lia ya yang di Semarang udah kirim-kirim email ke kita, dan maaf banget baru dibacain. Oke, makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.